Hmm, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai perkuliahan kita secara online. Eh, Materi kita kali ini adalah tentang footprinting dan recognition. Oke, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, jadi mulai minggu ini kita sudah mulai ke tahapan-tahapan untuk melakukan serangan terhadap eh, ya suatu sistem belajar, serangan terhadap suatu sistem. Adapun yang menjadi menjadi apa ya tahapan pertama yaitu adalah footprinting dan recognition atau sebetulnya kita kenal dengan istilah information gathering. Nah, information gathering ini sangat penting sekali di dalam melakukan teknik hacking karena seperti halnya ya yang sering saya sampaikan, kita ingin punya target pendekatan itu kan nggak mungkin langsung ya sampaikan begitu saja, tetapi ada tahapan awal yaitu kita mengumpulkan sebanyak-banyak informasi sehingga dengan informasi yang apa ya yang banyak kemudian akurat kemudian valid, maka proses untuk melakukan serangan hacking itu akan lebih terarah artinya. Sebagai contoh, misal kita misalnya akan ingin melakukan hacking atau melakukan serangan terhadap suatu sistem. Nah, dengan information gathering kita mendapatkan informasi bahwa sistem tersebut menggunakan Unix atau Linux. Nah, dengan informasi seperti itu saja kita sudah bisa menentukan bahwa oh iya kalau gitu tools yang kita gunakan untuk Windows ya kemungkinan tidak bisa berjalan seperti itu. Nah, di sini analoginya justru lebih saya katakan lebih kasar lah ibaratnya. Jadi hacking itu kan sebetulnya kebanyakan orang mengkonotasikannya dengan hal-hal yang negatif seperti pencurian, kemudian perampokan. Nah, sama halnya ketika kita melakukan pencurian atau perampokan, saya bukannya mengajari mencuri atau perampokan, tetapi kita bisa lihat dari film-film yang sudah beredar, misalnya ada yang akan melakukan pencurian atau perampokan sebuah bank, maka dia tidak akan melakukan secara langsung tanpa perencanaannya. Pastinya dia akan mendapatkan kesuksesan dalam pencurian atau perampokan tersebut dengan melakukan pengintaian. Sebagai contoh, misal jumlah tellernya berapa, letak CCTV, security-nya berapa, bagaimana proses peralihan security, lokasi berangkas ada di mana, dan yang tidak kalah penting adalah hingga jalur pelarian yang aman. Sehingga proses melakukan pencurian perampokan tersebut bisa berjalan. Nah, demikian juga dengan hacking. Ketika kita melakukan hacking, diperlukan sekali perencanaan-perencanaan yang matang agar ya, hacking tersebut sukses. Perencanaan tersebut dimulai dengan mengumpulkan semua informasi berharga sehingga dapat ditentukan teknik yang sesuai atau efektif untuk melakukan hacking. Tahapan ini sangat penting dilakukan karena dari keseluruhan proses bisa dikatakan information gathering ini menghabiskan resource sebesar 80%. Sementara untuk actionnya itu nggak lebih dari 20%. Karena ada prosentase juga untuk melakukan pelarian dan penghilangan jejak seperti itu. Nah, ini adalah beberapa informasi yang umum dicari pada saat footprinting. Antara lain, ada domain name misalnya yang akan dicari informasinya dari sistem network block, misalnya IP-nya. Kita nggak bisa cuma dapat ping, dapat IP, oke IP dia sekian. Nah, tetapi blok IP dia berapa? Kan nggak mungkin dipukul rata. Sementara blok-blok IP itu kan banyak per blok per bloknya. Bahkan dalam satu kelas sekalipun itu bisa dibagi menjadi beberapa blok. Kemudian network service dan application, artinya layanan-layanan jaringan apa saja yang sedang berjalan, kemudian aplikasi saja apa saja yang sedang berjalan. Juga bisa kita mencari tahu tentang sistem arsitekturnya seperti apa, kemudian apakah ada intrusion detection system di dalam sistem tersebut, ada IDS, ada IPS, kemudian bagaimana mekanisme dari autentikasinya,
kalau bisa dapat spesifik address, IP address-nya untuk si targetnya, kemudian akses kontrol, ya mungkin juga bisa mendapatkan phone number, nomor telepon, alamat target, dan lain sebagainya. Nah, pada intinya, setelah informasi-informasi tersebut diperoleh, maka seorang hacker ini dapat lebih mudah dalam menentukan teknik yang akan digunakan untuk penyerangan. Oke, reconnaissance. Berikutnya adalah istilah reconnaissance. Sebetulnya ini masih termasuk ke dalam information gathering. Jadi information gathering itu banyak sebetulnya tahapannya. Ada yang footprinting, ada yang recognition, termasuk scanning, enumeration. Bahkan pada saat kita melakukan hacking sekalipun, kita masih tetap melakukan information gathering. Jadi istilah information gathering itu luas, dan masing-masing ada pembagian-pembagiannya gitu loh. Seperti tadi yang footprinting untuk dapetin informasi-informasi seperti ini, bisa dikatakan footprint itu masih, kalau saya mengatakannya itu information gathering secara pasif. Secara pasif di sini dalam artian bahwa informasi yang diperoleh atau informasi yang kita cari itu menggunakan pihak lain. Dalam artian pihak lain, kita memanfaatkan web misalnya, kita memanfaatkan yellow book misalnya, kalau yellow page kalau masih ada misalnya seperti itu. Artinya kita tidak bersinggungan secara langsung terhadap sistem, namun kita memanfaatkan sistem publik yang ada untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, ada istilah juga recognition. Nah, istilah recognition ini sebetulnya berasal dari militer yang memiliki pengertian suatu kegiatan untuk memata-matai kegiatan musuh dengan mengirimkan seorang prajurit atau seorang agen yang terlatih untuk masuk ke dalam area musuh. Recognition di sini sebetulnya kita menginginkan informasi-informasi yang diperoleh secara langsung dengan cara apa? Dengan cara menyisipkan, mengirimkan suatu, ini sebetulnya udah bisa dikatakan apa ya, lebih dari yang footprinting gitu loh. Tugas agen tersebut untuk mengumpulkan semua informasi dari musuh, mulai dari kapan, bagaimana, dan kegiatan-kegiatan musuh dilakukan. Dengan mengetahui informasi tersebut, dapat diketahui pola kebiasaan dari musuh sehingga dapat dilakukan eksploitasi. Adapun tahapan-tahapan recognition, pertama, ini fase 1 ini mampu memvalidasi IP range target. Jadi setelah kita misalnya dari footprinting udah dapat IP-nya, kita validasi ini dengan recognition. Si range-nya IP-nya, oke, dia bekerja dari sini sampai di sini. Kemudian verifikasi informasi akurat. Informasi yang kita peroleh pada saat melakukan footprinting belum tentu sepenuhnya akurat. Ada saja misalnya informasi-informasi kita peroleh dari Wikipedia. Wikipedia itu saya katakan tidak bisa dipercaya. Dalam artian karena semua orang bisa melakukan perubahan-perubahan di sana. Bisa melakukan editing. Jadi dari akurasinya itu nilainya ya tidak terlalu akurat. Kalau untuk jadi referensi ya sebagai pelengkap misalnya atau sebagai ya ala kadarnya mungkin nggak masalah, tapi kalau untuk dijadikan sebagai patokan itu nggak bisa. Nah, maka dengan melakukan recognition ini kita melakukan verifikasi informasi-informasi dari footprinting yang sudah kita peroleh, kemudian kita lakukan verifikasi apakah valid atau tidak. Yang ketiga adalah menentukan metode yang sesuai untuk melakukan serangan. Nah, setelah kita mengumpulkan informasi-informasi dari footprinting, kita lakukan verifikasi, validasi. Nah, berikutnya kita bisa menentukan, oke, berarti dengan kondisi yang ada seperti ini, kerentanan yang ada seperti ini, kita bisa melakukan serangan menggunakan teknik yang seperti ini. Oke. Baik footprinting maupun recognition perlu dilakukan untuk melakukan hacking secara sistematis dalam mengumpulkan informasi, sehingga informasi yang diperoleh lengkap dan jelas secara metodologi, sehingga dapat ditentukan teknologi yang sesuai dalam melakukan penyerangan. Baik, berikut ini adalah metodologi information gathering. Metodologi dalam information gathering dapat dibagi menjadi 7 tahapan. Pertama, yaitu footprinting. Dalam footprinting ini, kita bisa unearth initial information, unearth, locate the network range. Ini termasuk footprinting. Kemudian bisa melakukan ascertain active machine. Ini ascertain active machine ini untuk mengetahui mana saja yang aktif. Discover one port, access point. Ya, kita bisa menentukan port-port yang terbuka. Detect operating system, ya kalau beruntung kita juga bisa mendapatkan sistem operasi yang digunakan. Uncover service on port, kita bisa melihat layanan-layanan saja, layanan apa saja yang terbuka dari port yang sudah kita detect.
dan kita bisa melakukan mapping terhadap jaringan. Adapun tools footprinting, ini dapat dilakukan menggunakan hacking tools baik berupa aplikasi maupun berbasis web. Dengan tools tersebut, seorang hacker dapat memperoleh informasi dasar dari target, sehingga dapat menentukan tools mana saja yang tidak akan berguna dalam proses selanjutnya. Sebagai contoh, apabila hasil dari footprinting awal diketahui sistem target menggunakan sistem operasi Macintosh, maka semua tools yang digunakan untuk hacking sistem operasi Windows ya tidak dapat berfungsi. Nah, ini contohnya salah satu fungsinya kita melakukan footprinting atau information gathering. Berikut adalah tools yang umum digunakan untuk footprinting ataupun recognition. Misal kita bisa pakai domain name lookup, bisa pakai whois, bisa pakai ns lookup, bisa pakai sumspeed. Selain tools di atas, bisa juga kita menggunakan open source information seperti nomor telepon, alamat yang umum disebarkan, yang sifatnya bukan rahasia. Ada salah satu open source yang umum digunakan, yaitu Google. Nah, inilah yang bisa dimanfaatkan, walaupun sekarang ini Google sebetulnya bisa dikatakan udah terbatas. Tetapi dengan sedikit modifikasi, dalam artian kita memanfaatkan yang namanya Google Hacking. Dengan adanya Google Hacking ini, maka kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail terhadap sistem target yang dicapai. Apa saja sih sebetulnya dalam Google Hacking? Nanti ada penjabarannya sendiri tentang Google Hacking. Tetapi umumnya kita menggunakan DORC di dalam Google, yaitu kita tambahkan kata kunci berikut ini sebelum kita mencari apa yang ingin kita cari. Seperti site, file type, linkage, in title, dan in URL. Oke, penjelasan untuk masing-masing tools seperti misalnya DNS enumeration. DNS enumeration ini proses menemukan semua server DNS yang sesuai dari sebuah organisasi. Sebuah perusahaan mungkin ini memiliki internal dan eksternal server DNS yang dapat memberikan informasi seperti username, nama komputer, hostname, alamat IP. Nah, ada juga beberapa tools yang dapat digunakan, misalnya NSLookup, DNSStuff, American Registry for Internet Number atau ARIN, dan whois. Adapun untuk NSLookup dan DNSStuff, ini adalah tools yang cukup powerful dan umum digunakan, yaitu NSLookup. Tools ini menampilkan informasi dari data DNS server. Tools ini dapat digunakan pada sistem operasi Unix maupun Windows. Dengan semakin banyak tools hacking tersedia secara online, ya menyebabkan kegiatan hacking sendiri semakin mudah dilakukan. Apabila kita mengetahui tentunya tools yang tepat untuk digunakan. Tools lainnya misalnya adalah DNSStuff. DNSLookup menggunakan command line untuk menjalankannya, sedangkan DNSStuff berbasis web dengan mengetikkan dnsstuff.com. Ini bisa kalian praktekkan. Ini contoh misalnya NSLookup www.pnj.ac.id. Ini bisa terlihat sama kalian name servernya. Oke, banyak sekali dia pilihannya. Oke. Non-authoritative answer PNJ, address-nya, ini versinya, ini IP-nya, aliasnya pnj.ac.id. Seperti itu. Adapun kalau kita menggunakan DNSStuff, tadi kita panggil www.dnsstuff.com, kemudian kita cari apa yang ingin kita cari. Adapun whois ini berevolusi dari sistem operasi Unix, tapi saat ini dapat ditemukan di berbagai sistem operasi, hacking tools dan internet. Tool ini mengidentifikasi nama domain dari email atau website yang telah terdaftar. Uniform disorot atau URL seperti www.microsoft.com, ini berisi nama domain microsoft.com dan nama host atau alias www. Internet Corporation for assign name and number. ICANN memerlukan pendaftaran nama domain untuk memastikan bahwa hanya suatu perusahaan menggunakan nama domain yang spesifik. Yalah. Ada juga web spider. Spammer dan siapapun lain yang tertarik dalam mengumpulkan alamat email dari internet dapat menggunakan spider web. Kalian tahu spider web itu seperti apa? Spider web itu jaring-jaring laba-laba. Itu Spider-Man ya. Oke, spider web ini dapat digunakan untuk menemukan semua jenis informasi di internet. Hacker dapat menggunakan web spider untuk mengotomatisasi proses pengumpulan informasi, di mana metode yang digunakan ini untuk mencegah spider ada website dengan meletakkan file robot.txt.
dari situs web Anda dengan daftar direktur yang dilindungi dengan crawling. Ada salah satu tools yang biasanya saya gunakan untuk web spider itu adalah Black Widow. Artinya apa? Dengan web spider ini kita sebagai penyerang itu bisa mengumpulkan semua informasi yang terkait. Karena kenapa? Begitu di internet itu konten-konten itu saling berkaitan. Jadi kita tidak perlu klik untuk melakukan penelusuran. Biarkan tools yang bekerja. Silakan menyebar, dapat. Oke, dilaporkan pada kita. Oke, serangan lainnya bisa juga menggunakan social engineering atau teknik footprinting lainnya, information gathering lainnya. Kita gunakan social engineering, SOCENG. Ini sering sekali disampaikan. SOCENG ini penting untuk dipahami karena hacker dapat menggunakan untuk menyerang sistem pada bagian musuh manusianya dengan menghindari langkah-langkah keamanan teknis. Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi sebelum ataupun selama serangan terjadi. Seorang social engineer umumnya menggunakan telepon atau internet untuk menipu seseorang agar mengungkap informasi sensitif atau untuk dapat mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan keamanan organisasi. Dengan metode ini, social engineer ini memanfaatkan sifat alami seseorang dalam mempercayai kata-kata mereka. Makanya kalau saya katakan, teknik tertinggi yang paling mumpuni daripada teknik hacking adalah social engineering. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, jadi bisa langsung dipraktekkan. Ini salah satu tool saja, ini menggunakan Saifu. Oke. Kalian cari apa fungsi dari tools ini, Spyfu. Kemudian ya ikuti sajalah ini tugas-tugasnya, latihannya, dan tugasnya silahkan dikumpulkan. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End meeting.